Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11, yaitu Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Beberapa kesimpulan dan penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Dasar pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru sebagai pendidik dengan semboyan Ing Harso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Puturi Handayani. Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan profesi guru seperti petani atau tukang kebun yang selalu memelihara tumbuh-tumbuhannya dengan baik. Begitu juga dengan guru yang selalu memelihara muridnya agar selamat dan bahagia sebagai manusia atau anggota masyarakat. Bagaimana menuntun murid supaya selamat dan bahagia versi pendidikan abad 21, yaitu membekali anak supaya memiliki keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan inovasi. Untuk keindonesiaan sekarang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Selamat dan bahagia adalah keadaan murid yang digambarkan rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Kedua, dasar pendidikan adalah kodrat anak merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka batin dapat diperoleh anak melalui pendidikan, sementara merdeka lahir dapat diperoleh anak melalui pengajaran. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, dan pekerti memang sudah ada pada diri anak, sehingga permainan anak atau apa yang sering dimainkan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ketiga, dasar pendidikan adalah berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Hal ini terdapat juga pada asas taman siswa yang berbunyi, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan dan pendidik era sekarang harus berorientasi kepada anak. Keempat, dasar pendidikan adalah anak bukan tabula rasa. Maksudnya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi peran guru adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan kekuatan sosiokultural atau budaya. Terkait dengan sosiokultural atau budaya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Berikutnya dasar pendidikan yang terakhir menurut saya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Adapun kegiatan pendidikan yang melibatkan cipta, rasa, karsa, pekerti atau tenaga yang menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup, misalnya dalam konteks kelokalan, sosial budaya, permainan tradisional. Contoh, permainan gasing, lomba balap tempurung kelapa, tari zapin, dan lain-lain.
Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya cenderung menuntut murid untuk menguasai materi pembelajaran aspek kognitif saja. Kedua, saya melupakan kodrat murid sebagai anak adalah bermain. Padahal dengan memanfaatkan IT, murid bisa belajar seolah-olah bermain seperti kodrat zaman mereka. Contoh, memanfaatkan kuisis untuk asesmen. Ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center, dan murid hanya saya pandang sebagai objek pembelajaran saja. Keempat, murid saya anggap sebagai kertas kosong yang terserah guru ingin membentuk seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, saya lebih banyak melakukan pengajaran dan sering mengabaikan pendidikan, terutama budi pekerti sebagai landasan merdeka batin bagi murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya menyadari maksud pendidikan adalah menuntun murid. Jadi yang dituntun bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi afektif dan psikomotorik murid. Bahkan aspek lain seperti sosial, budaya, dan spiritual. Kedua, saya sadar bahwa murid SMP memiliki kodrat anak yaitu suka bermain. Oleh karena itu, saya menghadirkan pembelajaran yang bisa menyenangkan seperti bermain, misalnya menggunakan IT, bermain peran, atau permainan daerah yang ada hubungannya dengan materi. Ketiga, saya memahami bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan seharusnya pembelajaran berpusat pada murid dan berorientasi kepada murid, sehingga mereka memiliki kebebasan berekspresi dan berkreasi atau kemerdekaan belajar. Keempat, murid ternyata bukan kertas kosong, sehingga guru harus mempelajari karakteristik murid sesuai keunikan masing-masing, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, dan harus ikhlas, sabar dalam menebalkan hal positif pada diri murid. Terakhir, yang kelima, memahami bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran memberikan kemerdekaan lahir anak, sementara pendidikan membawa kemerdekaan batin anak. Sehingga pendidikan dan pengajaran harus seimbang dalam pembelajaran, supaya murid merdeka baik lahir maupun batin. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, memanfaatkan IT serta berorientasi kepada kebutuhan murid. Misalnya, dengan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Kedua, menerapkan pembelajaran membekali anak keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta keindonesiaan karakter profil pelajar Pancasila. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, sehingga saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan melakukan asesmen diagnostik dan komunikasi yang efektif, sehingga memudahkan dalam menentukan murid. Terakhir, yang keempat, menerapkan budaya positif kelas dengan membuat kesepakatan kelas yang berasal dari ide, gagasan, dan pendapat murid sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan.